Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bersama dengan rekan-rekan saya. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana sakti bernama Empu Berharga. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjala, Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Beratas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahakusyula 1289 Masehi, Kitab Negara Ketagama 1365 Masehi, dan Kitab Jalan Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hayam 2 1044 yang dilakukan Kerajaan Jenggala hanya diberita adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri peninggalan Raja Airlangga. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalo adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12. Antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Wilayah Kerajaan Jenggala meliputi Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Sungai Brantas, pelabuhan kota Rembang. Sedangkan untuk Kerajaan Pajalu dengan ibu kota daha wilayahnya meliputi Madiun dan Kediri. Bukti dari Kerajaan Kediri lainnya adalah Kitab Semarandana karya Empu Damarja. Kitab Semarandana adalah sebuah karya sastra Jawa kuno dalam bentuk kawin yang menyampaikan kisah terbakarnya Bantara Kamanjaya. Kitab Bratayuda ditulis oleh Empu, sedangkan Empu Panuluh pada zaman kekuasaan Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Kerajaan Kediri yang bercorak Hindu Buddha lalu puncak kejayaan terjadi di masa pemerintah Raja Jayabaya. Raja Kerajaan Kediri ini diketahui terkenal dan ramalan-ramalannya. Bahkan ramalan-ramalan dari Raja Jayabaya dikumpulkan dalam sebuah kitab berjudul Joko Joyoboyo. Kerajaan Kediri sendiri mengalami kehancuran pada masa pemerintah Raja Kertajaya atas sikapnya yang bertentang sekali dengan kaum Brahmana. Raja Kertajaya ini menyuruh para kaum Brahmana untuk menyembah dirinya laksana dewa. Aturan Raja Kertajaya ini tentu saja ditolak oleh kaum Brahmana karena melanggar agama. Kaum Brahmana kemudian meminta bantuan Ken Arok, pemimpin dari Kadipaten Tumadal, guna menyerang Raja Kertajaya. Dari peperangan ini dimenangkan oleh Ken Arok, sehingga Kerajaan Kediri menjadi bawahan wilayah Tumal lalu berganti nama menjadi Kerajaan Singasari. Raja-raja Kerajaan Kediri. Sebagai kerajaan yang sangat termasyhur, Kediri pernah diperintah oleh 8 raja, mulai dari awal berdirinya hingga masa keruntuhannya. Dari ke-8 raja-raja yang pernah memerintah, hanya Prabu Jayabaya saja yang mampu mengantarkan kerajaan Kediri mencapai masa keemasan. Adapun urutan dari ke-8 raja Kediri yang pernah berkuasa di zamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sri Jayawarsa. Sejarah bisa diketahui dari sebuah prasasti Sirateting 1104 Masehi, yang mana Raja Sri Jayawarsa sangat perhatian terhadap rakyatnya. Hal ini terbukti pada masa pemerintahannya. Sri Jayawarsa sering memberikan hadiah terhadap rakyat desa sebagai penghargaan atas jasanya. Selain itu, Jayawarsa selalu berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Yang kedua, Sri Bameswara. Banyak peninggalan prasasti-prasasti yang tersebar di daerah Kertosono dan Tulung Agung. Prasasti peninggalan Raja Sri Bameswara ini lebih banyak
memuat hal-hal mengenai keagamaan, sehingga melalui prasasti ini bisa diketahui kalau keadaan pemerintahan pada zaman dulu sangatlah baik. Ketika Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri pernah mengalami masa kemasan pada saat pemerintah Prabu Jayabaya. Strategi kepemimpinan dalam upaya pemakmuran dan mensejahterakan rakyat memang sangat mengagumkan sekali. Kerajaan dengan ibu kota Dahono-puro yang berada di bawah kaki gunung Kelut ini tanahnya memang subur sekali, sehingga membuat segala macam tumbuhan yang ditanam bisa tumbuh menghijau, menyebabkan hasil perkebunan di pertanian melimpah ruah. Sri Sarwaswera. Sejarah tentang kerajaan yang dipimpin oleh Sri Sarwaswera ini didasarkan atas prasasti Pandelengan II 1159 serta prasasti Kahyunan 1161. Raja Sri Sarwaswera sangat terkenal sebagai raja yang sangat taat beragama serta berbudaya. Menurutnya tujuan akhir dari hidup manusia adalah moksa, penunggalan jiwatma dan paratma. Jalan yang utama atau benar adalah sesuatu yang menuju kesatuan. Jadi, jika ada sesuatu yang menghalangi, berarti tidak benar. Sri Aryaswara. Raja Sri Aryaswara merupakan raja Kediri yang berkuasa sekitar tahun 1171. Hal ini berdasarkan prasasti angin 23 Maret 1171. Ganesa merupakan lambang kerajaan pada masa pemerintahan Raja Sri Aryaswara, namun tidak diketahui kapan masa pemerintahannya ini berakhir. Gelar abhisakanya adalah Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madhusudana Watara Arijamuka. Sri Gandra. Masa pemerintahan Raja Sri Gandra bisa diketahui melalui prasasti Jaring tahun 1181. Pada masa pemerintahan Raja Sri Gandra ini banyak menggunakan nama hewan sebagai gelar kepangkatan seseorang dalam istana. Nama-nama ini menunjukkan tinggi rendahnya pangkat seseorang di istana kerajaan seperti nama gajah, tikus, dan kerbau. Sri Kameswara. Melalui prasasti Ceker 1182 serta Kakawin Samaradana bisa diketahui tentang masa kejayaan pemerintahan Raja Sri Kameswara. Pada masa pemerintahannya tahun 1182 sampai 1185 Masehi, seni sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu buktinya adalah Mpu Darmaja yang mengarang buku atau kitab Samaradana. Banyak cerita-cerita rakyat yang sangat terkenal pada masa itu seperti misalnya cerita Panji Semirang. Sri Kertajaya. Pemerintahan Raja Sri Kertajaya berlangsung dari tahun 1190 sampai 1222 Masehi dan terkenal dengan nama Danang Gendis. Selama pemerintahan Raja Sri Kertajaya, kestabilan kerajaan Kediri menurun karena hubungannya dengan kaum Brahmana semakin kurang bagus. Banyak kaum Brahmana yang lari dan minta tolong kepada Ken Arok selaku pemimpinan Kadipaten Tumapel. Maka terjadilah perang antara Raja Sri Kertajaya dengan Ken Arok yang didukung oleh kaum Brahmana. Peperangan ini terjadi sekitar tahun 1222 Masehi di dekat Ganter dengan kemenangan di tangan Ken Arok. Masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya bisa dilihat dari prasasti-prasasti peninggalannya, seperti Prasasti Kamulan 1194, Prasasti Galunggung 1194, Prasasti Palah 1197, Prasasti Ganarak Kretagama dan Pararaton serta Wates Kulon 1205. Peninggalan Kerajaan Kediri. Ada beberapa jenis peninggalan dari masa kerajaan Hindu terbesar di Indonesia ini. Peninggalan ini ada yang berupa prasasti dan ada pula yang berupa kitab karya sastra yang sangat terkenal. Adapun peninggalan dari Kerajaan Hindu Kediri yang berupa prasasti adalah Banjaran 974 Saka atau 1052, Turun Hayung 974 Saka atau 1052, Hantang 1057 Saka atau 1135, Padlegan 1038 Saka atau 1116, Laudan 1127 Saka atau 1205, Jaring 1103 Saka atau 1181. Pada zaman Kediri, kitab karya sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, sehingga banyak sekali karya sastra yang terkenal yang telah dihasilkan pada masa kerajaan Hindu ini. Di antara peninggalan kerajaan yang berupa kitab karya sastra yang sangat terkenal itu antara lain adalah Werta Sancayana karangan Putan Akung, Samaradana Gubahanampu Darmaja, Lubadaka karangan Putan Akung,
Kresnayana karangan Putri Guna, Samana Santaka karangan Pu Mona Guna, Bayarta Yuda gubahanan Pu Sedah dan Pu Panuluh, Gotat Kacasraya, serta kitab Hariwangsa gubahan Pu Panuluh. Semua kitab karya sastra tersebut saling mengajarkan kepada seluruh umat di dunia ini untuk saling berbuat kebaikan. Karena dengan kebaikan pasti akan tercipta kerukunan dan persatuan umat yang nantinya akan mengarah kesatuan bangsa. Bangsa yang sukses adalah bangsa yang bisa menghargai jerih payah rakyatnya sendiri.